Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Elsa Suci Okviamida dari kelas FM22B kelompok 22 dengan dosen pengampu yaitu Ibu APT Himyatul Hidayah M. Farn. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekaligus penting mengenai potensi senyawa prolileusin sebagai anti kanker dalam mekanisme regulasi sel. Mari kita mulai dengan memahami peran prolileusin dalam siklus sel dalam perkembangan kanker. Dengan abstrak yang berisi Potential of prolileusin compounds as anti-cancer agents. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa prolileusin telah menunjukkan potensi yang kuat dalam penghambatan pertumbuhan sel kanker dan penghancuran tumor. Prolileusin telah terbukti memiliki efek anti-kanker yang signifikan pada berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara, kanker kolorektal, kanker paru-paru, dan kanker hati, serta kanker dengan cachexia. Aktivitas anti-kanker prolileusin terkait dengan kemampuannya untuk menginduksi apoptosis melalui jalur tertentu atau kematian sel yang terprogram dalam sel kanker, penghambatan poliferase sel kanker, regulasi siklus sel, aktivitas terhadap metastasis, potensi sebagai penghambat angiogenesis. Selain itu, prolileusin juga telah menunjukkan efek penghambatan pada proses metastasis yang merupakan karakteristik utama dari kanker yang agresif. Prolileusin juga telah berhasil menunjukkan pengurangannya untuk mengurangi tumor, penekanan pertumbuhan tumor. Prolin adalah asam amino non-esensial yang memiliki cincin siklik unik dalam strukturnya, menjadikannya penting untuk stabilitas struktur protein, seperti kolagen. Prolin juga berperan dalam homeostatis redox, metabolisme energi, dan produksi ROS atau reaktif oksigen spesies yang dapat mempengaruhi mekanisme stres seluler dan poliferase sel kanker. Leusin adalah salah satu asam amino rantai bercabang atau BCAA yang esensial. Leusin mempengaruhi metabolisme protein melalui jalur sinyal mTOR, mendukung sintesis protein, metabolisme energi, dan kesehatan otot, tetapi juga dapat terlibat dalam penyakit metabolik atau kanker tergantung konteksnya. Berikut merupakan jurnal yang digunakan pada penelitian mekanisme kerja prolileusin dalam regulasi sel. Mekanisme kerja prolileusin dalam regulasi siklus sel. Prolileusin dapat mempengaruhi ekspresi protein yang terlibat dalam fase G1 seperti siklin D dan CDK4 yang penting untuk transisi ke fase S. Dengan mengatur protein ini, prolileusin dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Selama fase S, prolileusin dapat berperan dalam sintesis DNA dan mencegah replikasi yang tidak terkontrol. Ini dapat dilakukan dengan menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam replikasi DNA, sehingga mengurangi poliferase sel kanker. Kemudian pada fase G2, prolileusin dapat berkontribusi pada persiapan sel untuk mitosis dengan memastikan bahwa semua DNA telah direplikasi dengan benar. Ini penting untuk mencegah pembelahan sel yang abnormal. Prolileusin dapat memodulasi jalur sinyal yang terlibat dalam regulasi siklus sel, seperti jalur P53 dan Rb, yang berfungsi untuk mengontrol siklus sel dan mencegah poliferase sel kanker. Pada penelitian in vitro yang dilakukan untuk menguji efek prolileusin terhadap beberapa jenis sel kanker, termasuk kanker payudara, kanker hati, kanker paru, hasilnya menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membunuh sel kanker secara efektif, bahkan lebih baik dibandingkan obat standar seperti cisplatin dengan dosis yang lebih rendah.
Pada penelitian in vivo pada tikus dengan tumor xenograf untuk menguji kemampuan prolileusin dalam melawan kanker, serta mengevaluasi keamanannya, menunjukkan bahwa senyawa ini secara signifikan dapat memperlambat pertumbuhan tumor dengan ukuran tumor yang jauh lebih kecil dibandingkan kelompok tikus yang tidak diobati. Selain itu, analisis jaringan tumor mengungkapkan tanda-tanda kematian sel kanker seperti kerusakan DNA dan peningkatan aktivitas caspase 3 yang menunjukkan terjadinya apoptosis. Efektivitas prolileusin sebagai anti kanker. A. Kanker payudara. Prolileusin bekerja dengan menargetkan transporter LAT1 yang sering ditemukan dalam jumlah berlebih pada kanker payudara. Transporter ini berfungsi untuk memasukkan leusin yang dibutuhkan oleh sel kanker. Dengan menghambat asupan leusin, prolileusin mengurangi aktivitas jalur mTOR yang mendukung poliferase sel kanker dan memicu apoptosis melalui stres oksidatif serta aktivitas caspase yang meningkatkan kematian sel kanker. B. Kanker hati. Prolileusin menghambat jalur mTOR dan memperbaiki ketidakseimbangan metabolik yang berpotensi memperlambat pertumbuhan tumor dan meningkatkan sensitivitas terhadap terapi lain. Prolileusin juga memicu stres pada retikulum endoplasma yang akhirnya mengarah pada kematian sel kanker hati. C. Kanker usus besar atau kolorektal. Prolileusin bekerja dengan mengganggu mitokondria, mengurangi produksi ATP, dan menciptakan kondisi stres metabolik pada sel kanker. Selain itu, senyawa ini juga menghambat proses pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, sehingga membatasi suplai nutrisi yang diperlukan oleh tumor untuk tumbuh dan berkembang. D. Kanker paru-paru. Prolileusin menghambat jalur mTOR yang mendorong pertumbuhan tumor dengan mengurangi poliferase sel kanker dan meningkatkan apoptosis jika digunakan bersama dengan kemoterapi. Prolileusin dapat memperkuat efek terapi dengan mengurangi resistensi terhadap obat. E. Kanker dengan cachexia. Cachexia merupakan sindrom kehilangan massa otot yang sering dialami oleh pasien kanker dan dapat diperburuk oleh ketidakseimbangan metabolisme leusin. Prolileusin membantu menjaga massa otot dengan mengatur metabolisme leusin dan mengurangi degradasi protein otot tanpa mendukung pertumbuhan sel kanker. Selain itu, prolileusin juga mempengaruhi lingkungan mikrotumor yang dapat mengurangi dampak sistemik dari cachexia melalui regulasi mediator inflamasi. Dapat disimpulkan bahwa prolileusin memiliki potensi yang besar sebagai senyawa anti kanker melalui mekanisme pengaturan siklus sel. Senyawa ini dapat menghambat progresi siklus sel dengan mengganggu aktivitas kompleks siklin CDK, terutama pada transisi fase G1 ke S dan G2 ke M, yang merupakan langkah penting dalam poliferase sel kanker. Selain itu, prolileusin mampu menginduksi henti siklus sel atau cell cycle arrest dengan meningkatkan ekspresi protein regulator seperti P21 atau P27 sehingga mencegah pembelahan sel yang lebih lanjut. Dengan menghentikan siklus sel pada fase kritis, prolileusin juga berpotensi memicu apoptosis, yaitu kematian sel terprogram yang menjadi mekanisme utama dalam mengurangi jumlah sel kanker. Selektivitas prolileusin pada kanker didukung oleh kemampuannya menargetkan metabolisme prolin yang lebih aktif pada sel kanker dibandingkan sel normal, sehingga memutus jalur energi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sel kanker. Mekanisme ini menjadikan prolileusin kandidat potensial
dalam pengembangan terapi kanker yang efektif dan selektif. Namun, studi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan senyawa ini pada sistem biologis yang lebih kompleks. Demikian pembahasan tentang potensi prolileusin sebagai senyawa anti kanker melalui mekanisme regulasi sel. Prolileusin membuka peluang baru dalam pengembangan terapi kanker yang lebih efektif dan selektif. Dengan penelitian yang lebih lanjut, semoga prolileusin dapat menjadi bagian dari solusi untuk melawan kanker. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.